Asuhan keperawatan komunitas agregat tidak menular dengan penyakit diabetes mellitus. Nama saya Nabila Febrianti dan rekan saya Sima Depi Ajahra. Baik, di sini ada kasus di RT 3 RW 5 Kelurahan Margo Rukun terdapat penduduk yang menderita diabetes mellitus berjumlah 300 orang. 55% wanita itu sebanyak 180 orang dan 45% laki-laki sebanyak 120 orang. Dari jumlah penduduk yang menderita diabetes mellitus tersebut sebanyak 150 orang atau 50% usia dewasa dan 30% usia lansia sebanyak 90 orang, serta 20% ibu hamil sebanyak 60 orang. Dari data tersebut diketahui diabetes mellitus dengan tipe IDDM sebanyak 25%, 75 orang. Lalu NIDDM 35% sebanyak 105 orang dan DM dengan gangren 30% sebanyak 90 orang serta DM gestasional sebanyak 30 orang atau 10%. Dari penduduk yang menderita DM sangat sedikit sekali penderita DM yang rutin. Memeriksakan kadar gulanya. Asuhan keperawatan ini menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian status kesehatan masyarakat, perumusan diagnosa keperawatan, dan perencanaan keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan melibatkan kader masyarakat, tokoh masyarakat, dan pimpinan wilayah tersebut. Pengkajian ini menggunakan pendekatan community as partner meliputi data inti dan data subsistem. Di sini ada A, data inti komunitas. 1. Riwayat atau sejarah perkembangan komunitas. Yang A, lokasi. Provinsi daerah tingkat 1, Jawa Timur. Lalu poin kedua, kabupaten atau kota madya, Pacitan. Poin ketiga ada kecamatan yaitu Sumber Asri. Lalu poin keempat, Kelurahan Margo Rukun. Lalu poin kelima ada RW 05. Yang keenam ada RT 03. Lalu luas wilayahnya 5.220 meter persegi. Di sini ada batas wilayah atau wilayah utara yaitu Jalan Raya Melati. Lalu yang selatan RT 06 RW 04. Yang barat RT 07. Timur RT 16 RW 03. Kedalaman tanah menurut pemanfaatnya. Lalu di sini ada pemukiman 4.550 meter persegi. Lalu di sini ada dua data demografi yaitu yang A, jumlah penderita hipertensi sekitar 250 orang. Yang B, jumlah penderita TB paru 65 orang, jumlah penderita asma 20 orang, jumlah penderita DM 300 orang. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki 120 orang atau 45%, perempuan 180 orang atau 55%. Berdasarkan kelompok penderita DM, anak-anak tidak ada, remaja tidak ada, dewasa 150 orang atau 50%, lansia 90 orang atau 30%, ibu hamil 60 orang atau 20%. Di sini ada Buddha 15 orang atau 5%, Katolik tidak ada. Berdasarkan suku bangsa, Jawa 210 orang atau 70%, Madura 75 orang atau 25%, Sunda 9 orang atau 3%, WNI keturunan 6 orang atau 2%. Lalu ada suku bangsa, Jawa 210 orang atau 70%, Madura 75 orang atau 25%, Sunda 9 orang atau 3%, WNI keturunan 6 orang atau 2%, status perkawinan, terus ada kawin 195 orang atau 65%. Yang tidak kawin ada 60 orang atau 20%, duda 30 orang atau 10%, janda 15 orang atau 5%. Sini ada dua, pengkajian dan data subsistem. 1. Data lingkungan fisik. A. Sumber air atau air minum. Penyediaan air bersih, PAM, PAM 180 orang atau 60%. Lalu ada sumur 120 orang atau 40%. Sungai tidak ada. Lalu di sini ada penyediaan air minum, PAM, PAM atau PAM 150 orang atau 50%, lalu sumur 90 orang atau 30%. Lalu sungai tidak ada, lain-lain atau air mineral 60 orang atau 20%. Pengolahan air minum selalu dimasak 300 orang atau 100%. Air mentah tidak ada. B. Saluran pembuangan air atau sampah. Kebiasaan membuang sampah. Diangkut petugas 30%, dibuang sembarangan
Lalu pembuangan air limbah, got atau parit 100%, sungai tidak ada. Keadaan pembuangan air limbah baik atau lancar 25%, kotor 75%. Lalu di sini ada C, jamban, keadaan pembuangan air limbah. Lalu di sini ada C, jamban. Kepemilikan jamban memiliki jamban 80%, tidak memiliki jamban 20%. Macam jamban yang dimiliki septic tank 75%, di sungai 25%, keadaan jamban bersih 45%, kotor 55%. Lalu di sini ada keadaan rumah. Tipe A permanen 210 orang atau 70%. Lalu di sini ada tipe B atau semi permanen yaitu 75 orang atau 25%. Lalu ada tipe C atau tidak permanen 15 orang atau 5%. Status rumah memiliki rumah sendiri 180 orang atau 60%. Kontrakan 120 orang atau 40%. Lantai rumah tanah 30 orang 100 atau 10%. Papan 90 orang atau 30%. Tegel atau keramik 180 orang atau 60%. Lalu ada ventilasi, ada 240 orang atau 80%. Luas kamar tidur ada memenuhi syarat 180 orang 60 atau 60%, tidak memenuhi syarat 120 orang atau 40%. Penerangan rumah oleh matahari ada baik 120 orang 40%, cukup 150 orang atau 50%, kurang 30 orang atau 10%. Lalu di sini ada halaman rumah. Kepemilikan pekarangan memiliki 240 orang atau 80%, tidak memiliki 60 orang atau 20%. Pemanfaatan pekarangan ya 270 orang atau 90%, tidak 30 orang atau 10%. Lalu di sini ada fasilitas umum dan kesehatan. A. Fasilitas umum, sarana kegiatan kelompok. Lalu ada Karang Taruna 1 kelompok, pengajian 2 kelompok, ceramah agama 1 kelompok, PKK 1 kali per bulan. Lalu ada tempat perkumpulan umum, yaitu balai desa ada 1 buah, duku ada 1 buah, RW ada 1 buah, RT ada 1 buah. Lalu ada masjid atau musola ada 2 buah. Lalu di sini ada B, fasilitas kesehatan. Di sini ada pemanfaatan fasilitas kesehatan. Ada puskesmas 150 orang atau 50%, rumah sakit 50 orang atau 16,6%, para dokter swasta ada 25 orang atau 8,3%, praktek kesehatan lain ada 75 orang atau 25%, kebiasaan check up kesehatan ada rutinan tiap bulan 90 orang atau 30%, jarang 210 orang atau 70%. Lalu di sini ada C, ekonomi. Karakteristik pekerjaan yaitu PNS atau ABRI ada 60 orang atau 20%, lalu ada pegawai swasta 60 orang atau 20%, lalu ada wira swasta 30 orang atau 10%. Baik, di sini ada buruh tani atau pabrik ada 150 orang atau 50%. Penghasilan rata-rata per bulan kurang dari UMR 150 orang atau 50%. UMR 1 juta ada 90 orang atau 30%. Lalu ada kurang lebih dari UMR 60 orang 20%. Lalu ada pengeluaran rata-rata per bulan. UMR 1 juta yaitu 105 orang atau 35%. Kurang dari UMR 30 orang atau 10%. Lalu ada kepemilikan usaha, toko ada 30 orang atau 10%. Lalu ada warung makanan yaitu 15 orang atau 5%. Lalu UKM 9 orang atau 3%. Lalu tidak punya 246 orang atau 86%. Yang kedua ada keamanan dan transportasi. A. Keamanan, diet makanan, kebiasaan makanan-makanan manis 70% atau 210 orang. Lalu kebiasaan makanan berlemak ada 20% atau 60 orang. Di sini ada lain-lain 10% atau 30 orang. Lalu ada kepatuhan terhadap diet. Patuh ada 25% atau 75 orang. Kadang-kadang 30% atau 90 orang.
Tidak patuh 45% atau 135 orang. Kebiasaan berolahraga sering 15% atau 45 orang. Kadang-kadang 40% atau 120 orang. Tidak pernah 45% atau 135 orang. Kebiasaan sehari-hari, memakai alas kaki. Setiap sore 60% atau 180 orang. Saat di luar rumah 30% atau 90 orang. Jarang memakai 10% atau 30 orang. Kebiasaan mencuci kaki sebelum tidur. Lalu yang ada sering 10% atau 30 orang. Kadang-kadang 15% atau 40 orang, tidak pernah 75% atau 225 orang. Lalu di sini ada B, transportasi. Fasilitas transportasi yaitu ada jalan raya, angkutan umum, ambulan. Alat transportasi yang dimiliki sering 10% atau 30 orang, kadang-kadang 15% atau 40 orang, tidak pernah 75% atau 225 orang, sepeda 90 orang atau 30%, motor 120 orang atau 40%, yang lalu ada mobil 6 orang atau 2%. Lalu di sini ada lain-lain atau beca 84 orang atau 28%. Lalu ada penggunaan sarana transportasi oleh masyarakat. Ada angkutan umum sekitar 165 orang atau 55%. Lalu ada kendaraan pribadi 135 atau 45%. Lalu ada di sini ada 3, politik dan pemerintah. Di sini ada A, struktur organisasi. Terdapat kepala desa dan perangkatnya. Ada organisasi Karang Taruna. Lalu di sini ada kelompok layanan kepada masyarakat atau PKK, Karang Taruna, Panti dan Posyandu. Lalu di sini ada kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan, ada yaitu puskesmas. Lalu kebijakan pemerintah khusus untuk penyakit DM belum ada. Terus poin yang selanjutnya, peran sehat partai dalam pelayanan kesehatan belum ada. Baik, di sini ada sistem komunikasi. A, fasilitas komunikasi yang ada, radio 225 orang 75%, TV 165 orang 55%, telepon atau handphone 120 orang 40%, majalah atau koran 135 orang 45%. B, fasilitasi komunikasi yang menunjang untuk kelompok DM. Poster tentang DIT DM ada, pamflet tentang penanganan DM ada, leaflet tentang penanganan DM ada. C, kegiatan yang menunjang kegiatan DM penyuluhan oleh kader dari masyarakat dan oleh petugas kesehatan dari puskesmas ada tapi jarang. Baik, di sini ada 5 pendidikan distribusi pendudukan berdasarkan tingkat pendidikan normal. SD 135 orang 45%, SLTP 90 orang 30%, SLTA 60 orang 20%, pengguruan tinggi 15 orang 5%. 6, rekreasi. Tempat wisata yang biasanya dikunjungi taman kota di alun-alun, ada program setahun sekali diadakan program wisata bersama kader kesehatan RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun. Di sini ada diagnosa keperawatan, 1, ketidakpatuhan terhadap DIT di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan pengetahuan yang kurang ditandai dengan DS. Dari hasil wawancara didapat tingkat pendidikan ada 50%, warga yang tidak patuh menjalankan DIT. DO-nya yaitu data menyebutkan bahwa tingkat pendidikan SD sebanyak 135 orang 45%. Penyuluhan kader dari masyarakat dan petugas kesehatan dari puskesmas jarang ada. Kebiasaan masyarakat makan makanan yang manis sebanyak 210 orang 70%. 2, ketidakpatuhan masyarakat atau penderita DM melaksanakan check up kesehatan di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan faktor penghasilan yang rendah ditandai dengan. Dan hasil wawancara didapat ketidakpatuhan masyarakat untuk melaksanakan check up kesehatan sebanyak 219 orang 70%. DO-nya yaitu sebanyak 210 orang jarang check up atau bulan, lulusan SD sebanyak 135 orang, lulusan SLTP sebanyak 90 orang, penghasilan UMR sebanyak 150 orang, penghasilan UMR 1 juta sebanyak 90 orang, penghasilan UMR 60 orang,
3. Resiko peningkatan penderita gangren di RT 5 RW 3 Kelurahan Margo Rukun berhubungan dengan kurangnya pengetahuan penderita DM tentang pencegahan terjadinya luka gangren ditandai dengan DS. Dari hasil wawancara didapat jumlah penderita DM 300 orang. DO-nya yaitu jumlah penderita DM dengan gangren sebanyak 30%, 90 orang. Distribusi penderita DM berdasarkan tingkat pendidikan normal. SD 45%, 130 orang. SLTP 30%, 90 orang. SLTA 20%, 60 orang. Perguruan tinggi 5%, 15 orang. Sebanyak 210 orang, 70% penderita DM tidak check up secara rutin. Kebiasaan sehari-hari penderita DM yang setiap memakai alas kaki sebanyak 45%, 45 orang, 15%. Di luar rumah 75 orang, 25%, dan jarang memakai 180 orang, 60%. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.